Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang keberadaan desa di Indonesia dan hubungan ketergantungan antara masyarakat desa dengan kota. materi pertama yaitu tentang keberadaan desa di Indonesia. Keberadaan desa di Indonesia yang pertama yaitu jumlah desa, di mana Indonesia memiliki ribuan yang tersebar di seluruh wilayah negara. Jumlah desa ini terus berkembang seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perubahan administratif. Yang kedua yaitu pemerintahan desa. Setiap desa memiliki pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh seorang kepala desa atau lurah kepala desa, dipilih oleh penduduk desa atau ditunjuk oleh pemerintah itu sendiri. Yang ketiga yaitu otonomi desa. Pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam mengelola urusan administratif dan pembangunan di tingkat desa. Yang keempat yaitu Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Di tingkat desa ada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yang terdiri dari perwakilan warga desa. BPD memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan desa. Yang kelima yaitu potensi pertanian. Banyak desa di Indonesia terutama mengandalkan sektor sebagai mata pencaharian utama. Mereka seringkali menghasilkan berbagai jenis pertanian seperti padi, kopi, karet, dan coklat. Yang keenam yaitu keberagaman budaya. Desa-desa di Indonesia seringkali mempertahankan keragaman budaya dan tradisi. Mereka memiliki adat istiadat, ritual, dan perayaan unik yang mencerminkan warisan budaya yang kaya. Yang ketujuh yaitu pengembangan desa. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kondisi dan pembangunan di desa-desa. Program-program pembangunan perdesaan mencangkut pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi desa. Yang kedelapan yaitu partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan desa sangat ditekankan. Program-program partisipatif bertujuan untuk memperdayakan warga desa dalam merencanakan dan mengelola pembangunan di lingkungan mereka. Desa-desa di lingkungan mereka memiliki peran penting dalam pembangunan negara ini. Mereka adalah lokus kehidupan masyarakat perdesaan, pusat berkelanjutan pertanian, dan pelindung budaya dan tradisi, pengembangan dan pemberdayaan. Desa terus menjadi lokus pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk desa dan mencapai pembangunan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan ketergantungan antara masyarakat desa dengan kota. Hubungan kedua tersebut saling ketergantungan dan saling membutuhkan. Kota bergantung pada desa dalam memenuhi kebutuhan warganya akan bahan pangan seperti beras, sayur mayur, daging, ikan, dan desa pun juga merupakan sumber tenaga bagi jenis-jenis pekerjaan tertentu di kota. Ada 4 ketergantungan masyarakat kota pada masyarakat desa. Yang pertama, masyarakat kota itu bergantung pada desa untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan seperti saya jelaskan tadi, yaitu sayur mayur, daging, dan ikan. Dan yang kedua yaitu masyarakat kota membutuhkan desa untuk mencari tenaga kerja untuk membantu dalam kegiatan ekonomi maupun kegiatan di rumah tangga. Dan yang ketiga yaitu masyarakat kota ini membutuhkan masyarakat desa untuk menyediakan bahan baku bangunan seperti kayu, batu bata, pasir, dan bambu. Dan yang keempat yaitu masyarakat kota membutuhkan masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan kesenian daerah atau barang-barang seni misalnya kerajinan tangan, batik, dan lain-lain.
Dan ada juga yaitu ketergantungan masyarakat desa pada masyarakat kota. Yang pertama yaitu masyarakat desa ini membutuhkan bahan-bahan pakaian, alat, dan obat-obatan. Dan yang kedua yaitu orang desa ini membutuhkan masyarakat kota sebagai konsumen untuk meningkatkan pemasaran hasil bumi dan produksi pertanian, peternakan, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu masyarakat pedesaan ini membutuhkan banyak tenaga ahli yang banyak tinggal di kota untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dalam peningkatan dan pengelolaan hasil pertanian. Dan yang keempat yaitu orang desa ini membutuhkan masyarakat perkotaan untuk mendapatkan pengetahuan maupun barang-barang berteknologi modern. Misalnya alat produksi pertanian seperti traktor, alat komunikasi, informasi, dan media elektronik. Baiklah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.